Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu sehingga bisa mengikuti Matsama ini dengan baik ya. Senang sekali pada hari kedua Matsama ini tanggal 16 Juli 2020 kali ini saya ditemani dua orang yang istimewa ya. Di sini ada Ibu Istiana SAG dan sebelah kiri saya ada Bapak Muhammad Zain Mabruri MSI ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menemani saya di sini. Tentunya untuk berkenalan ya dengan anak-anak sekalian yang berada di luar sana. Ya, anak-anakku sekalian, saya ingatkan kembali ya bahwasannya Matsama tahun ini itu kita lakukan dengan online ya, jadi streaming di YouTube. Nah, untuk itu ada aturan atau tata tertib Matsama tahun 2020 ini. Yang pertama adalah Matsama itu dimulai tanggal 15 Juli 2020. Yang kedua, kalian yang sudah mengikuti Matsama itu silahkan tulis resume atau rangkuman materi-materi yang telah disampaikan oleh para pemateri kita baik di hari pertama ataupun di hari kedua. Ditulis resumenya, sesudah itu resumenya difoto. Kemudian bisa dikirim via email, bisa juga dikirim via WhatsApp dari grup kelas masing-masing ya. Kemudian pada Matsama tahun ini, Bu Ian dan Pak Bui, anak-anak itu akan dapat sertifikat loh. Jadi mereka akan dapat sertifikat, tapi tentunya dapat sertifikatnya tidak begitu saja ya. Tidak semua anak bisa dapat sertifikatnya. Anak yang daftar pokoknya dapat sertifikat, nggak begitu. Jadi ada aturannya bagaimana cara dapat sertifikatnya. Ya tentunya yang mau dapat sertifikat itu yang pertama itu sudah mengumpulkan resume yang tadi sudah ditulis oleh siswa ya. Nah, kemudian yang kedua, karena kita ini pakainya online streaming di YouTube, jadi jangan lupa kalian semuanya untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan untuk komen jangan lupa nih, nama lengkapnya harus dicantumkan. Kenapa kan soalnya kita nggak tahu ya siapa yang ngirimnya. Kemudian karena yang namanya anak baru lulus SD misalnya, belum tentu anak tersebut punya akun sendiri. Bisa jadi akun yang dipakainya itu akun ayahnya, bundanya, atau siapa, apalagi yang mondok. Bisa jadi kan pakai akun pengurus mondoknya. Jadi jangan lupa untuk selalu sertakan nama. Itu kalau boleh tahu sertifikatnya buat apa ya? Nah, tentunya sertifikat ini kan akan berguna sekali untuk siswa ya, barangkali bisa digunakan untuk kemudian hari. Dan yang paling utama adalah itu menjadi salah satu tentunya kriteria kelulusan untuk tahun kelas 9 nanti. Berarti kelas 9 itu harus dinyatakan. Ya, kelas 9 nanti itu salah satu syarat lulusnya itu harus sudah mengikuti Matsama, dibuktikan dengan adanya sertifikat. Nah, kalau untuk yang tidak punya HP ya, itu bisa nggak pakainya ditulis tangan kemudian dikirim langsung ke sekolah? Oke, bisa saja sih sebenarnya kita fleksibel aja ya. Bagi anak-anak nih misalnya seperti yang tadi ditanyakan sama Ibu Ian, Bu, saya itu kesulitan kalau misalnya harus foto, kemudian harus dikirim via email, saya nggak punya email dan lain sebagainya misalnya. Grup WhatsApp juga karena di pondok jadi agak susah misalnya mengirimnya. Boleh langsung datang ke sekolahan, bisa diserahkan secara offline. Tapi tentunya nanti akan diberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke, baik, langsung saja kita akan mulai berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Ya. Tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang nih, saya punya video yang akan ditampilkan kepada semua peserta Matsama mengenai prestasi dari alumni MTS NU Putri 3 Pondok Buntet Pesantren. Jadi jangan kemana-mana, tetap simak, tetap saksikan. Kita akan tonton bersama video dari alumni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Peserta didik baru MTS NU Putri Buntut Pesantren, alma materku tercinta. Saya dengan Bu Inti Farhati. Saya lulusan MTS NU Putri Buntut Pesantren tahun 1986. 34 tahun yang lalu, saya juga sama menjadi murid, menjadi peserta didik di MTS NU Putri Buntut Pesantren tercinta ini. Alhamdulillah, sekarang saya bekerja menjadi pengawas sekolah di kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, menjadi PNS. Dan di sela-sela kesibukan saya alhamdulillah juga saat ini menjadi narasumber nasional. Kemudian saya juga menjadi penulis buku bestseller. Kemudian di sela-sela waktu saya juga menjadi peneliti di Puslitbang Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, menjadi asesor sekolah dan madrasah, dan menjadi konsultan sekolah bilingual. Saya ingin bercerita saja di sini dan ingin menyampaikan pengalaman pribadi. Nah, setelah saya lulus tahun 1986 dari MTS tercinta, MTS NU Putri Buntut ini, saya langsung melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Yogyakarta. Dan setelah itu saya dengan nilai terbaik saya langsung melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah yang saat ini berubah nama menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lulus cepat, saya masuk tahun 1989, saya lulus tahun 1993, cuma 3,5 tahun saya menjalani kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan alhamdulillah setelah saya lulus tahun 93 Desember, Juli 94 saya diterima menjadi PNS, menjadi guru PNS. Dan anehnya alhamdulillah pada saat yang bersamaan saya diterima di satu sekolah internasional yang saat itu para calon yang ingin mengajar di situ sangat ketat. Tapi alhamdulillah saya diterima dan saya tuh bingung, saya mau milih kemana, dua-duanya penting. Tetapi pada saat itu saya masih bisa menjalani dua pekerjaan. 3 hari dan 4 hari saya mengajar di sekolah di madrasah negeri, dan 3 hari atau 2 hari saya mengajar di sekolah internasional. Sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa buat saya, karena di sekolah internasional saya bisa bergaul, saya bisa belajar dengan orang-orang asing, dengan bule-bule yang saat itu mengajar di Indonesia. Tahun 2006 saya mendapatkan beasiswa full dari kantor Kementerian Agama untuk ikut kuliah S2. Dan 2006 saya lulus dari S2, dan setelah lulus saya langsung diangkat menjadi kepala madrasah negeri. Dan tahun 2015 langsung dengan perjalanan karir saya yang cukup bagus, saya langsung diangkat menjadi pengawas di madrasah atau sekolah. Ya, tugas-tugasnya tidak jauh dengan sekolah, dengan madrasah. Apa itu? Saya mengawasi guru-guru ketika mengajar, saya mengawasi kepala sekolah dalam menjalankan dan mengelola sekolah dan madrasahnya. Dan puncak karir saya yang saat ini tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya mendapat beasiswa untuk short course ke luar negeri, yaitu ke Australia, tepatnya di Adelaide University, Australia tahun 2015. Memang tidak sampai bertahun-tahun, tapi disitulah saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya dapat belajar berbagai hal, belajar ilmu yang sangat berguna. Nah, setelah saya
menjadi atau setelah saya selesai short course saya, disitulah saya ditugaskan oleh kantor Kementerian Agama untuk melatih guru-guru dari Sabang sampai Merauke. Satu sisi saya dapat melaksanakan dengan mengajar, memberi ilmu yang bermanfaat, tapi di sisi lain saya dapat melihat keindahan setiap jengkal daerah dan ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Dari Aceh, Padang, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Papua. Itulah pengalaman. Karena saya sudah saya sudah belajar di luar negeri. Itulah kenapa kita harus punya cita-cita, harus sampai sekolah di luar negeri. Namun hal yang paling penting yang ingin saya share, yang ingin saya ceritakan dan sampaikan di sini, kenapa sampai berhasil? Perjalanan karir saya baik-baik saja, karena saya menjalani amanah dari para kiai, para sesepuh di pondok Buntet pesantren ini, apa? Kesungguhan dalam mencapai cita-cita. Semenjak saya sekolah, belajar di MTS NU Putri, saya tidak pernah membuang waktu. Saya selalu belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Walaupun saat saya di MTS saya tidak pernah mendapatkan ranking 1. Tapi saya terus belajar. Karena ada satu hal saya sangat ingat mahfuzat. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amajmu'iha bibayadin dakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Kesungguhan, ketaatan kepada guru, jangan tidak betah, harus lama, minimal 3 tahun. Wa tuli zamani, betul 3 bulan pertama menjadi santri itu nangis. Setiap hari kita nangis, nggak betah. Ingat orang tua, ingat rumah, ingat kamar, ingat teman-teman. Tapi lupakan itu. Dakain wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Kesungguhan, biaya, itulah. Tapi kesungguhan di sini adalah faktor utama. Main iya, sedih iya, tapi belajar dengan sungguh-sungguh saya tidak pernah saya lupakan. Karena itu menjadi modal bumian, modal duniawi, modal lahiriah. Tapi ada satu modal batiniah, amalan-amalan yang nanti akan diajarkan oleh para kiai, para sesepuh, para ustadz, para ustadzah, para guru-guru yang ada di MTS NU Putri ini. Dawamkan, biasakan sholawat nariyah. Dawamkan, biasakan zikir. Dawamkan, biasakan mengaji, tadarus. Itu sebenarnya yang membuat seseorang bisa berhasil. Jadi ada 2, lahiriahnya kita belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Batiniahnya kita bisa mengamalkan amalan-amalan. Dan itu tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak mondok, kalau kita tidak belajar di tempat-tempat yang mengembangkan ilmu agama, yaitu di pondok tercinta, pondok pesantren Buntet pesantren ini. Dan ketika saya berada di MTS, betapa guru-guru saya mengajarkan ilmu. Karena di MTS NU Putri ini kita tidak hanya belajar ilmu agama, tapi belajar ilmu umum, matematika, bahasa Inggris, dan keduanya sama pentingnya. Jadi, anak-anakku, peserta didik baru MTS NU Putri Buntet pesantren, peserta didik lama, mari amalkan ilmu, amalkan apa yang disuruh oleh guru-guru kita nanti. Belajar dengan sungguh-sungguh ilmu agama, ilmu duniawi akan diperoleh, dan kita akan menjadi orang yang berhasil. Tidak ada orang yang berhasil yang tidak melalui perjalanan perih, perjalanan pedih, yaitu rintangan dan halangan. Dengan segala macam rintangan halangan ini, kita punya tekad untuk meraih cita-cita, dan itu akan membuat keberhasilan kita, cita-cita kita berhasil.
Mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat, berguna untuk kalian semua. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesudah tadi kita saksikan bersama ya, Bu An, Pak Abuy. Tadi kira-kira sekilas tentang alumni MTS NU Putri 3 ini. Kira-kira apa nih yang barangkali ada yang ingin Bu An sampaikan mengenai hal tersebut? Ya, menurut saya itu satu prestasi yang luar biasa dan itu sebagai motivasi bagi anak-anak, khususnya siswa MTS Putri, untuk bisa lebih maju lagi. Banyak loh orang yang dari lulusan MTS Putri dan aku berhasil di masyarakat dengan prestasi yang luar biasa. Ya, tentunya di bidangnya masing-masing. Jadi bukan hanya inti. Nah, mungkin dari sini tidak bisa ditanyakan semuanya karena ya Iya, betul sekali ya. Jadi itu memang hanya gambaran, hanya salah satu saja dari sekian banyak alumni kita yang sudah berhasil menempuh jenjang pendidikan dan juga karirnya. Ya, kalau Pak Abuy sendiri? Ya ternyata di MTS Putri itu bisa mengembangkan bakat ya. Karena saya yakin potensi anak-anak itu banyak. luar biasa. Ya, memang. Dan di sini ya tersedia gitu untuk mengembangkan bakat. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya mungkin akan saya persilahkan kepada Ibu Isti'anah SAG, ya, Ibu guru kita. Ya, Ibu Ian ini mengajar mata pelajaran IPS di MTS NU Putri 3 ini. Tapi untuk kelas Saya ngajar di kelas 8 dan kelas 9. Oh, ngajar di kelas 8 dan kelas 9. Jadi kalau yang kelas 7 nanti ya, ilmunya kalau kelas 8. Tapi tentunya nanti tapi di sekolah juga pasti akan sering bertemu ya dengan kita semua karena memang dunia kita di sini. Iya. Oke, baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Isti'anah SAG untuk menyampaikan materi tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Sebelum saya membahas tentang apa sih kesetaraan ataupun anti diskriminasi, kita saksikan dulu ada cuplikan atau video yang menggambarkan tentang kekerasan atau diskriminasi yang terjadi di sekolah. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut
media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Dari tayangan video yang tadi kalian saksikan, kalian melihat di situ ada beberapa kekerasan yang terjadi di sekolah. Tentunya ini tidak ingin sekali terjadi di sekolah kita. Ini yang mungkin itu termasuk juga diskriminasi ya mungkin. Jadi diskriminasi itu kan membedakan antara satu orang dengan orang lain. Nah, membedakan itu bisa dalam berbagai bentuk tindakan. Ada yang membedakan ras, membedakan agama, membedakan tingkat sosial atau status dan sebagainya. Warna kulit. Ya, warna kulit. Nah, perbedaan seperti ini akan menimbulkan beberapa tindakan yang tidak baik atau diskriminasi tadi, dan ini sungguh tidak diinginkan untuk terjadi di sekolah kita. Makanya kita akan memberikan tentang kesetaraan. Apa sih kesetaraan itu? Jadi kesetaraan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah persamaan kedudukan atau persamaan tingkatan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, pokoknya tidak ada yang lebih lah. Semuanya dalam Posisi yang sama. atau posisi yang sama. Nah, itulah kesetaraan. Nah, kesetaraan itu bentuknya bermacam-macam. Ada kesetaraan dalam politik, sosial, kemudian hukum, ekonomi, dan moral. Kalau kita padukan atau kita kaitkan dengan pendidikan atau dunia pendidikan, kesetaraan politik artinya siapapun yang ada di sekolah ini, dia itu berhak dipilih ataupun berhak memilih. Jadi pada saat penentuan ketua kelas, penentuan ketua OSIS, maka siapapun berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Termasuk bikin partai kali ya. Kira-kira partai apa yang ada di sekolah itu? Rame itu. Ya, itu contoh yang politik. Kemudian yang kedua, yang sosial atau status dalam pergaulan. Siapapun siswa yang berada di sini itu berhak untuk mendapatkan pandangan ataupun hak yang sama, perlakuan yang sama. Siapapun. Jadi dia berhak untuk ikut belajar, dia berhak untuk mendapatkan nilai, dia berhak untuk Mendapatkan kenyamanan, perhatian dari guru, perhatian dari teman. Namanya persamaan status. Yang ketiga, persamaan hukum. Persamaan hukum itu siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran peraturan sekolah, maka dia akan terkena hukuman, akan terkena sanksi. Tidak melihat dia itu anaknya siapa, cantik atau tidak, orang kaya atau bukan. Selama dia melakukan tindakan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan sekolah, maka dia akan kena sanksi. Nah, itu namanya yang hukum, kesetaraan hukum. Dalam kesetaraan ekonomi yang ada di sini, siapapun anak didik atau peserta didik berhak untuk membeli
pendidikan, pengajaran yang setara tanpa membedakan apapun. Itu sekilas sederhana sekali. Nah, gimana Ibu ya misalnya terjadi pelanggaran semacam itu, kemudian siswa saya itu harus kemana, harus seperti apa ketika menerima tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya atau yang melanggar hak asasi lah setidaknya itu, atau dia diperlakukan secara diskriminasi misalnya. Nah, kemana dia harus larinya? Kan misalnya ini ada peserta didik, ya mudah-mudahan sih tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, harapan kita mudah-mudahan tidak ada. Tapi ketika misalnya itu terjadi, anak ini harus kemana? Kalau di sekolah kita. Jadi di setiap sekolah itu kan pasti ada guru, ya, dan guru itu nanti akan ada yang statusnya atau kedudukannya sebagai wali kelas. Nah, sama juga di sini, setiap siswa yang mengalami tindakan yang tidak baik ataupun diskriminasi tadi itu bisa mengajukan pertama keberatan ataupun mengadu itu kepada wali kelas, karena itu adalah pengganti orang tua selama berada di sekolah. Nah, kalau mereka kemudian pengen lebih tuntas masalahnya, bisa mengajukan juga. Kita di sini punya pelayanan BK ya, punya pelayanan BK, jadi bisa mengajukannya ke BK. Nah, nanti BK itu akan kerjasama dengan wali kelas mengenai apa yang terjadi pada siswa itu. Jadi pekerjaan atau kegiatan BK itu tidak lepas dari kerjasama dengan wali kelas. Jadi pasti tahu, wali kelas itu pasti tahu apa yang terjadi dengan anak, baru kemudian mereka menindaklanjuti. Nah, itu caranya begitu. Jadi ketika memang ada siswa yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil, Ya. maka dia itu bisa langsung menghubungi wali kelasnya, Ya. mengadukan, atau kalau mengadukan kayaknya bahasa kurang tepat ya, jadi kayak Curhat, curhat misalnya ya, gitu, curhat, ya. curhat kepada wali kelasnya. Tapi kalau misalnya itu dirasa kurang cukup, wali kelas juga mungkin agak kesulitan untuk menanganinya, akan dibantu oleh guru. Iya. Oke, seperti yang kemarin juga sudah disampaikan sih sama wakil kesiswaan, bahwasanya secara personal itu siswi mendapatkan pelayanan dari guru BK. Tadi kan di tayangan itu ada beberapa tindakan diskriminasi yang mencerminkan ketidaksetaraan. Nah, di sana kan ada diskriminasi verbal ini yang mungkin apa ya, Sering terjadi. Sering terjadi Dan padahal tidak disadari. Tidak disadari. Tidak disadari. Diskriminasi verbal itu seperti memberikan julukan kepada seseorang dengan kata-kata yang tidak disukai oleh orang lain. Nah, itu termasuk pembulian. Nah, kita di sini seandainya kalian melakukan merasakan tindakan atau perlakuan seperti itu bisa mengajukan atau bisa curhatlah, minimal curhat ke wali kelas. Ataupun kalau nggak berani ke wali kelas ya ke teman ya. Ke Bisa teman ya. dulu, iya, ke teman. Bisa ditemani lah. Iya, iya. Nah, ya, itu yang pertama. Kalau yang fisik, apalagi di fisik harus Lebih parah lagi. harus langsung Iya, berani. iya. Kita gitu ya. mendekati kriminal. Biasanya anak putri itu pakainya itu Pak Boy jabat-jabatan. Iya, iya. itu termasuk fisik itu seperti Iya, itu. iya. Kalau sekarang ada media atau ini ya, media sosial. Nah, termasuk juga itu walaupun secara tidak langsung termasuk verbal juga. Nah, Karena kan sekarang marak sekali ya media sosial itu, jadi ada beberapa yang mungkin tidak pembuliannya tidak secara langsung, tapi melalui media sosial. Dan itu dampaknya luar biasa sekali. Tadi kalian sudah melihat dampak dari seseorang yang terkena pembulian itu luar biasa dan sangat tidak diinginkan. Nah, diskriminasi yang terakhir itu tentang relasional, apa? Pertemanan. Relationship. Karena ada yang misalnya kemunculan atau mau masuk ke grup itu kemudian tidak boleh. Jadi yang dikatakan adalah kita punya satu sikap bahwa kita itu punya hak yang
melakukan kesalahan misalnya atau membuli seseorang, coba posisikan diri kita pada orang yang dibully. Ya, bagaimana kalau kita ada di posisi orang yang dibully? Pastinya kan akan sama tidak enak ya tentunya. Gimana Pak Bu, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Sudah gitu ya pahamnya. Jadi anak-anak sekalian, peserta didik baru MTSN Putri 3 Pondok Gede Pesantren ini, kalian ya ketika menjadi korban ya, itu jangan pernah takut untuk mengungkap kejadian-kejadian tidak mengenakan yang kalian alami. Karena kalau misalnya keburukan-keburukan itu ditahan sendiri, ya, tentunya kan akan berefek ya buliannya, akan menjadi efek tersendiri buat anak tersebut. Simpan nanti suatu saat bisa meledak ya, seperti bom waktu yang suatu waktu bisa meledak ya. Nah, kemudian nih, misalkan kayak tadi ya benar kata Pak Abui, kiranya kalau misalnya kalian tidak berani secara langsung, karena kan kita keberanian seseorang berbeda-beda ya Bu kan. Ada yang memang berani langsung bertatap muka dengan wali kelas, ada yang tidak berani, dan mungkin yang tidak berani ini lebih banyak daripada yang berani. Bisa nggak sih kalau misalnya saya nggak bisa nih secara lisan, jadi gimana kalau saya sampaikannya secara tulisan aja? Iya gitu. Ya bisa sekali. Jadi kalau dengan tulisan, ini baik ke wali kelas ataupun ke guru BK, itu kalian tinggal tulis saja di kertas atau di buku. Nanti ini sampaikan ke guru kelas atau ke wali kelas, misalnya punya keluhan seperti ini. Nanti wali kelas itu akan menjawab melalui tulisan juga. Karena kadang anak dipanggil itu kan merasa siap untuk bertemu dengan wali kelas, jadi tidak berani. Jadi nanti pakainya seperti itu. Ke guru BK juga seperti itu. Pakainya tulisan. Nanti dari tulisan itu kita akan jawab juga dengan tulisan lagi, dan nanti langsung diberikan dalam buku itu. Jadi tidak bertemu atau tidak bertatap muka. Ya. Jadi memang intinya sih pokoknya setiap dari kalian itu jangan pernah takut ya untuk mengungkap hal-hal tersebut. Karena kalau misalnya tidak ada yang mengungkap, kita juga karena tidak bisa mengawasi 24 jam perlakuan di kelas itu seperti apa, kita tidak tahu. Jadi alangkah lebih baiknya laporkan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan juga cepat teratasi. Kan akhirnya nanti kalau sudah diatasi akan menjadi kenyamanan buat kita bersama. Juga itu efek jerah terapi shock untuk si pelaku. Iya betul, agar tidak terulang lagi kasus-kasus selanjutnya. Ya, tapi sekali lagi kita sih berharapnya tidak akan ada seperti itu. Tapi kalaupun misalnya memang ada kejadian seperti itu, kalian semua jangan takut ya untuk laporkan kepada wali kelas. Atau sebenarnya kalau misalnya kurang nyaman dengan wali kelas, mungkin dengan guru yang lain boleh. Di sini tidak tertentu harus dengan wali kelas. Barangkali wali kelasnya kebetulan pada saat itu tidak ada atau apa ya, jadi bisa menghubungi yang lain. Memang nggak senyamannya saja dengan siapa, yang penting segera laporkan kejadian-kejadian yang tidak enak itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Ian atas penjabarannya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa paham ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ian tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Di sini intinya adalah kita harus menekankan pada diri kita bahwasannya kita semua itu sama. Tidak ada yang berbeda. Allah pun sudah menyatakan begitu. Yang membedakan di antara kita adalah bukan cantik, kaya, miskin dan lain sebagainya, tapi adalah takwanya. Karena semakin takwa seseorang, semakin dia bisa menghormati orang lain dan menghargai orang lain. Ya mungkin kira-kira seperti ini intinya ya. Ya baik. Supaya nih kita lebih semangat lagi, bagaimana kalau selanjutnya kita akan simak dulu video dari salah satu ekskul kita, yaitu ekskul seni. Dalam hal ini adalah hadroh ya. Jadi nanti akan kita saksikan sama-sama seperti apa sih ekskul hadroh itu, atau hasilnya apa sih. Nah, akan kita saksikan bersama. Berikut ini video.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن لله لله يعفو أمري لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للعزم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن Ya, itulah tadi video dari salah satu ekskul kita, ekskul seni ya. Di sini seninya seni hadroh. Bagaimana? Suaranya luar biasa kan? Oh, siapa dulu yang latihnya? Siapa? Bukan saya Pak Bu ya. Ya, baik, langsung saja kita ke pemateri berikutnya, yaitu di sini ada Bapak Muhammad Muzayyin Mabruri MSI. Atau yang biasa dipanggil. Atau biasa dipanggil akrab sapa aja, yaitu Pak Abuy ya. Nah, ini anak wali kelas, sebagai wali kelas juga ya. Nah, biasanya anak-anak didikannya itu di kelasnya menyebutnya Andi Buy, anak buah Pak Abuy katanya. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Abuy ini akan menyampaikan materi mengenai keaswajaan dan kepesantrenan ya. Jadi ingat, jangan lupa tetap stay tune terus, nonton terus, karena kalian akan harus buat resume ya. Jadi gimana? Sudah disiapkan semua alat tulisnya? Oke. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Abuy untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlus sunnah wal jamaah itu pengertiannya adalah sebuah ajaran, paham atau gampangnya tata cara beribadah yang mengikuti cara-cara yang pernah dilakukan
sedangkan sumber hukumnya ya sebagai umat Islam jelas lah ya, kita pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai ijma, kemudian ada qiyas. Itu tentang istilah-istilah itu nanti kalian ngaji sendiri aja. Akan dipelajari lebih lanjut ya. Kalau dijelasin di sini durasi. Bisa seharian gitu. Nah, salah satu ormas atau organisasi masyarakat yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalian sekolah di sini itu ya sekolah yang bersifat Nahdlatul Ulama, berlandaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ajaran-ajarannya atau saya ulang lagi aja ya, Islam agama-agama itu ya, itu kan secara gampang dibagi tiga. Ada akidah, bidang akidah, ada bidang fikih atau syariat, dan ada bidang tasawuf. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu atau NU lah lebih khususnya lagi, itu sudah mempunyai rujukan tertentu. Misalnya dalam bidang akidah, NU itu merujuk kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu masa hidupnya sekitar abad ketiga. Di antara ajarannya adalah misalnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat wajib yang 20, sifat mustahil 20, sifat wajib bagi para nabi dan rasul gitu. Itu ajaran dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalam bidang fikih, Ahlussunnah wal Jamaah itu berdasarkan 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi tata cara kita sholat, puasa, zakat itu yang berdasarkan salah satu dari 4 mazhab. Ya kita harus milihnya satu aja lah. Jangan malu dong. Istri juga gitu Pak, satu aja jangan lupa ya. Insya Allah ya Bu ya. Nah, yang ketiga di bidang tasawuf atau secara sederhana diterjemahkan akhlaknya, etika, itu berdasarkan ajaran atau ya ajaran yang dibukukan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang disebut dengan Hujjatul Islam, karyanya luar biasa. Semuanya tentang akhlak tasawuf. Itu definisi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menurut saya, para siswi yang tercinta sudah tepat memilih sekolah di MTSN Putri karena kita ya, berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Semua jelas, sanadnya jelas, silsilahnya jelas, keilmuannya, dan ya benar lah. Ya. Soal udah tepat banget. Udah tepat banget. Tepat sekali. Tepat dia. Adapun karakteristiknya seperti apa sih ya misalnya ya karakteristik dari Ahlussunnah wal Jamaah Atau orang NU ya? atau orang NU lah, orang NU. Biar lebih gampang. Iya, orang NU itu punya karakteristik misalnya dalam segi keilmuan itu ketika mau menentukan suatu hukum itu tidak langsung dari Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan kemudian jadi hukumnya ini wajib, ini haram, ini enggak. Tapi orang NU biasanya itu mengkaji Al-Quran itu bukan hanya dari segi terjemah, tapi juga dari misalnya sebab turunnya, asbabun nuzulnya ya, tempatnya, kapan, terus yang dia berbicara pemukhotomnya lah ya, pemukhotomnya. Jadi nggak langsung. Nah, ditambah lagi ketika mau menentukan sebuah hukum itu setelah tahu tafsirnya lah ya katanya, dilihat realitas keadaan masyarakatnya, budayanya. Ini kira-kira kalau produk hukum seperti ini cocok nggak? Cocok nggak? Disesuaikan gitu ya. dengan keadaan masyarakat. Iya. Contoh misalnya mencuri, potong tangan, apa cocok di Indonesia? Iya. Kurang cocok gitu. Walaupun secara hukum seperti itu. Iya. Tapi tidak serta merta itu digunakan. Iya. Tetap memperhatikan realitas keadaan kondisi tempat seperti itu. Kemudian karakteristik yang menurut saya penting itu ketika menyebarkan Islam itu NU tidak menggunakan sistem
atau cara paksaan, tapi juga dengan menggunakan cara kasih sayang. Pokoknya semuanya ngikut Rasulullah. Ketika ada apa ya Caranya Rasulullah. Cara yang damai ya. cara yang damai, kasih sayang, nggak pakai paksaan. Kalau orang-orang yang maksa atau ekstrim, misalnya radikal, itu sangat dikecam sekali sama NU. Bahkan mereka pun ya ketika diajak dialog, mereka nggak bisa jawab. Misalnya begini, ada orang radikal yang senangnya ngebom tempat maksiat. Ketika ditanya, itu yang dibom mati kemana? Ke surga atau ke neraka? Mereka jawab ke neraka. Ya, pasti ke neraka lah orang maksiat, gitu ya. Ketika ditanya lagi, apa itu yang diinginkan oleh Rasulullah? Umatnya masuk neraka. Mereka nggak bisa jawab. Ya, itu salah satu kesamaan ya, orang ini terhadap kekerasan ya, terutama dalam melibatkan Islam. Ya. Dan yang berikutnya kriterianya atau karakteristik NU itu biasanya masyarakatnya itu toleran, tasamuh. Dalam artian menghormati, menghargai keyakinan, agama, pendapat orang lain. Apalagi NU itu sadar kalau Indonesia ini terdiri dari berbagai macam jenis masyarakat, ya, berbeda-beda, ada agama, ras, sukunya. Jadi ya bersikap toleran. Ketika ada orang Kristen mengadakan misalnya ya Natalannya, ya kita hormati, bisa diganggu. Kalau kita bisa mengajak mereka dengan cara yang lebih halus untuk masuk Islam, gitu ya. Yang berikutnya, NU itu punya ciri khas tawasuk atau moderat. Berarti itu pertengahan. Ketika terdiri dari berbagai macam budaya, jadi yang paling baik itulah yang diterapkan. Yang kira-kira bisa, kalau bahasa kerennya mengakomodir, gitu ya. Mengakomodasi. Mengakomodir, gitu ya. Itulah melayani, menampung semua aspirasi. Itu tawassul. Dari istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada istilah jamaah, ya. Jamaah. Dan itu termasuk salah satu ciri khas dari Ahlus Sunnah atau NU. Kelompoknya besar, mayoritas. Karena Rasulullah sendiri juga kan pernah berpesan gitu, kalau ada dua pendapat yang berbeda, ya pilih yang mayoritas. Atau yang disebut dengan as-sawad al-aqtab itu. Berarti sesuai dengan demokrasi ya Pak? Sesuai Dan dengan kalau demokrasi itu kan berarti kita akan mengambil suara terbanyak. Nah, iya. Tapi ketika membuat keputusan itu pasti di berbagai pertimbangan ya. Tentunya. Enggak cuma langsung gitu. Iya, tidak langsung. Ya, itulah diantara karakteristik dan ciri khas ya, pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan landasan oleh sekolah kita. NU ini kan Nahdlatul Ulama di 3 bentuk pesantren. Saya kira cukup. Nanti dulu Pak, jangan dicukupkan dulu. Barangkali Bu Ina ada masih penasaran atau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Ya, kalau untuk kebiasaan bentuk ritual, karena mungkin ada siswa yang merasa dari rumah yang atau keluarga yang belum mengenal tentang NU itu apa, kebiasaan ritual itu seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, begini ya. Islam itu kan menganjurkan misalnya sering baca doa dan sering atau malah ada pesan supaya kita itu punya rasa cinta kepada Allah atau kepada Nabi-Nya. Ya. Dan itu kalau bentuknya sih bisa macam-macam. Yang penting kita bisa mengungkapkan rasa cinta atau berdoa ya. Makanya ada dalam kebiasaan NU itu sebagai ungkapan doa biasanya mengadakan acara tahlilan, gitu kan ya, ziarah. Itu intinya sih ungkapan yang mendoakan ya, ziarah atau misalnya untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah, termasuk juga syiar Islam, diantaranya bisa marhabanan atau acara Isra Mi'raj, Maulidah
Itu diantara kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh warga NU. Kalau itu sih tapi misalnya ini kan sekarang itu banyak sekali wisata religi. Apa itu termasuk ciri kebiasaan orang NU lah? Iya, itu termasuk kalau menurut saya Iya. termasuk ciri khas dari warga NU. Toh niatnya saya yakin dari awal dari rumah itu niatnya ziarah dan mendoakan Iya. secara mencari. Ini satu lagi dalam NU itu ada istilah barokah yang saya kira di tempat lain nggak ada. Barokah Itu biasanya. iya itu kan bertambahnya kebaikan setelah melakukan suatu kebaikan yang lain. Barokah. Yang ya di dunia ini nggak bisa dibayar pakai uang lah namanya barokah. Dan kita juga nggak bisa memperhitungkan barokahnya akan seperti apa. Iya. Oke. Kalau untuk itu kamu yang ini sih kaitannya dengan sekolah ya, karena tadi NU gitu. Iya. Kebiasaan di sekolah MTS Putri yang mencerminkan NU-nya di antaranya. Di antaranya ya seperti misalnya ketika Peringatan ya hari itu besar mengucapkan rasa rasa cinta kepada Rasulullah dengan kemudian ini kalau di MTS Putri itu kebetulan berkaitan dengan pesantren lah ya. Kebiasaannya ya untuk para santri yang ngaji kitab yang memang dianggap benar oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu juga ada mata pelajaran khusus ya Iya, di MTS nanti ya. Putri 3 ini yang berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Jadi sini kan ada muatan lokal ya. Muatan Iya. lokalnya itu yang saya tahu salah satunya adalah materi ke NU-an. Jadi tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan iya satu-satunya lembaga katakanlah yang menurut saya satu-satunya lembaga yang mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah itu pesantren. Di antaranya karena kitab-kitab yang dipakai itu adalah kitab-kitab yang diakui validitas Kesohihan. Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau barangkali sebenarnya Pak Abu sudah menyampaikannya, cuma sayanya yang kurang nyambung. Kalau secara khusus korelasi antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan pesantren itu apa? Ya jelas lah, pesantren itu mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah itu aja. Tapi tidak semua pesantren Pak Abu ya? Tidak Semua pesantren. Karena banyak yang mengatasnamakan pesantren tapi kan tidak mengajarkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah di dalamnya. Ya. Tidak semua pesantren itu NU. Ya, saya katakan seperti itu. Pokoknya disinilah pesantren yang paling tepat, yang paling NU dan paling Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, itu tadi pemaparan materi tentang keaswajaan dan kepesantrenan ya. Kalau dapat saya simpulkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abu ini, bahwasannya Islam itu adalah agama yang betul-betul luas ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu mencerminkan itu. Jadi satu-satunya yang mencerminkan keluasannya. Pokoknya semua kasih sayangnya. Pokoknya semua yang diajarkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu mencerminkan dari bagaimana tindak tanduk Rasulullah pada zaman memimpin dan pada zaman menyiarkan Islam. Termasuk golongan setelahnya gitu ya. Ya, termasuk golongan sesudahnya sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, ya itu juga yang perlu kita tiru. Makanya di sini seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Abuy, kalian sudah berada di posisi yang tepat sekali, berada di tempat yang tepat sekali, yaitu di MTS NU Putri 3 Pondok Indah Pesantren, di mana di dalamnya mengajarkan tentang materi keaswajaan yang pastinya juga di situ akan diajarkan bagaimana cara kita bertoleransi secara Rasulullah, ya, ajaran Rasulullah, dan bagaimana kita bergaul dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Bu Ika? Oke, cukup. Ya, untuk pertemuan Matsama hari kedua kali ini, mungkin saya akan cukupkan sampai di sini.
Saya ingatkan kembali, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan pada saat komen jangan lupa sertakan nama lengkap kalian sesuai nama pada saat pendaftaran ya. Jadi supaya kita bisa memverifikasi mana yang sudah dan mana yang belum. Kemudian jangan lupa juga kirim foto dari resume yang sudah kalian tulis. Nah tadi seperti yang sudah disampaikan, tidak harus melalui online ya. Bagi yang dekat domisilinya dengan sekolah boleh dikirim secara offline, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, mungkin itu saja materi hari ini, dan mungkin ini adalah materi yang terakhir. Berikutnya nanti akan kalian saksikan kilas tentang ekskul yang ada di MTS Putri ini, kemudian juga pengenalan mendalam mengenai ruangan kelas, perpustakaan atau labnya nanti akan ditampilkan sesudah ini. Baik, saya mewakili Ibu Ian, Pak Abuy, dan semua kru yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian semua. Jangan lupa nanti kalian juga akan dapat sertifikat ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.